Assalamualaikum semuanya, selamat datang di modul Tour Guide Desa Wisata Alam Endah. Nah, di kesempatan kali ini, Tibi akan menjelaskan beberapa hal seputar pramuwisata. Sobat Tibi, penasaran kan materi apa aja yang bakal Tibi bawakan pada kesempatan kali ini? Oke, di sini Tibi akan membawakan materi mengenai apa itu pramuwisata, syarat menjadi pramuwisata, pengetahuan apa aja sih yang harus dimiliki oleh pramuwisata? Tidak lupa pula, bagaimana cara mengupdate informasi, bagaimana menjalankan tur, dan yang terpenting, menangani masalah saat tur. Juga tidak kalah penting-pentingnya, yaitu bagaimana melakukan pertolongan pertama. Pramuwisata. Apa itu? Pramuwisata adalah seseorang yang menemani, memberikan informasi, bimbingan dan saran kepada wisatawan terhadap lokasi wisata saat para wisatawan melakukan aktivitas wisatanya. Oke, setelah mengetahui apa itu pramuwisata, selanjutnya Tibi akan menjelaskan apa saja syarat menjadi pramuwisata. Ada 2 syarat pokok, yaitu syarat fisik atau penampilan dan syarat psikis atau kepribadian. Oke Sobat Tibi, singkatnya syarat fisik atau penampilan tidak hanya tentang baju, rok, ataupun sepatu, akan tetapi keseluruhan yang tampak dari luar diri seseorang itu. Karena secara manusiawi, kesan pertama itu merupakan hal yang penting. Maka sebagai petugas yang pertama kali berhubungan dengan wisatawan, tentunya harus berpenampilan secara maksimal. Karena kesan pertama yang baik akan berdampak terhadap kesan wisatawan selanjutnya. Syarat psikis atau kepribadian. Seorang pramuwisata hendaknya menampilkan sifat-sifat penuh perhatian, memiliki ketajaman daya ingatan, pandai bergaul, periang, jujur, dan mudah dipercaya. Tidak hanya itu, pramuwisata haruslah penuh inisiatif, humoris, suka menolong, dan menunjukkan diri sebagai pemimpin yang baik. Kira-kira pengetahuan apa aja sih yang harus dimiliki oleh pramuwisata? 2 pengetahuan yang perlu dimiliki oleh pramuwisata. Yang pertama, pengetahuan mengenai diri sendiri. Loh, kok gitu Tibi? Apa pentingnya mengetahui diri sendiri? Oke Tibi jelasin. Jadi, masing-masing individu memiliki kelebihan dan kekurangan. Saat kita mencoba mengenali diri sendiri, kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Dengan itu, kita bisa meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan. 2. Pengetahuan tentang wisatawan. Penting untuk mengetahui dengan tujuan apa para wisatawan tersebut datang ke destinasi. Contohnya, ada wisatawan yang datang ke destinasi hanya untuk sekedar berlibur dan ada yang untuk edukasi. Nah, kita harus mengetahui tujuan-tujuan tersebut agar kita dapat menentukan bagaimana seharusnya kita bersikap sesuai karakteristik dan motivasi wisatawan. Kayaknya Tibi kelupaan sesuatu deh. Ya, jadi ada satu hal lagi yang perlu diketahui oleh pramuwisata, yaitu pengetahuan tentang kegiatan yang akan dilakukan atau susunan acara. Nah, ini ditujukan agar setiap individu telah mempersiapkan materi-materi yang akan disampaikan kepada wisatawan. Dengan ini juga akan membuat acara tour guiding yang dilakukan lebih teratur dan berjalan dengan lancar, dikarenakan tiap individu telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dengan ini pula, acara dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tidak ada keterlambatan sesuai kesepakatan di awal. Jangan lupa, agar dapat melaksanakan kegiatan dengan baik,
Hendaknya seorang pramuwisata harus membekali dirinya dengan pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dalam kegiatan tersebut. Tibi, penting gak sih seorang pramuwisata untuk up to date, melakukan pembaruan informasi? Tentu penting. Pramuwisata diharapkan selalu memperbaharui pengetahuan mereka terhadap apa yang terjadi terakhir kali di desa wisata. Dengan cara apa nih Tibi? Oke, yang pertama adalah mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan informasi terkini, pramuwisata harus senantiasa memperbaharuinya dengan selalu mengikuti perkembangan informasi mengenai desa wisata, wisatawan, dan lain-lain. Tentunya melalui sarana yang tersedia. Sarana seperti apa sih Tibi yang dapat digunakan? Yaitu bisa mengikuti seminar, pelatihan-pelatihan, talk show, dan kursus singkat. Mengunjungi situs internet juga dapat berguna loh. Dan jangan lupa untuk mengunjungi pameran-pameran, serta membaca baik dalam buku panduan, artikel, majalah, dan surat kabar, maupun media cetak yang lain. Mengetahui informasi terbaru tidak hanya melatih kita semua untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, namun berfungsi juga untuk memunculkan ide-ide baru. Oke, kali ini Tibi akan menjelaskan mengenai pelayanan tur. Tentunya ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum pramuwisata pergi menjalankan kegiatan tur. Sebelum seorang pramuwisata hendak melaksanakan tur, tentunya hal yang harus diperhatikan adalah penampilan diri. Karena penampilan diri akan mempresentasikan diri kita. Maka jangan lupa untuk selalu perhatikan kebersihan pakaian serta sepatu. Perhatikan juga higienitas diri dengan cara selalu mandi sebelum berangkat kerja, memakai parfum, dan menyisir rambut dengan rapi. Setelah para pramuwisata berpenampilan dengan baik, yang mana Tibi yakin nih, para pramuwisata akan lebih semangat kerjanya. Oleh karena itu, Tibi akan menjelaskan ilustrasi mengenai bagaimana kegiatan tur itu berlangsung. Sesaat setelah wisatawan tiba di lokasi wisata, pramuwisata diwajibkan untuk menyambut dengan 3S, senyum, sapa, dan salam. Wisatawan diantar menuju balai pertemuan untuk melakukan pembukaan dan serah terima pengunjung. Setelah itu, wisatawan akan ditemani oleh pramuwisata untuk menikmati setiap spot yang ada di lokasi wisata. Catatan, pramuwisata perlu membangun komunikasi yang aktif dan memberi kesan yang menyenangkan selama menemani para wisatawan. Apabila terdapat kendala atau masalah yang dihadapi para wisatawan, pramuwisata wajib sigap untuk segera membantu mengatasi masalah tersebut, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sobat Tibi, yuk kita berbicara mengenai pertolongan pertama. Jadi, apa itu pertolongan pertama? Pertolongan pertama atau biasa disingkat PP adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit, cedera, atau kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Nah, pada dasarnya pertolongan pertama merupakan pengembangan dari P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Sobat Tibi, tentunya pertolongan pertama memiliki tujuan, yaitu mempertahankan penderita untuk tetap hidup atau terhindar dari maut, membuat keadaan penderita stabil, mengurangi rasa nyeri, ketidaknyamanan, dan rasa cemas, serta menghindari kecacatan yang lebih parah. Tentunya para pengelola dan pramuwisata haruslah menyimpan nomor emergensi seperti pemadam kebakaran, ambulan, dan PMI, serta polisi untuk menghindari keadaan yang tidak bisa diperkirakan atau tidak bisa dikendalikan. Halo Sobat Tibi, dengan Tibi menjelaskan mengenai apa itu pertolongan pertama serta tujuan-tujuannya, itu menandakan bahwa disinilah Tibi harus pamit. Tibi berharap ilmu yang Tibi sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika dirasa belum lengkap, silahkan untuk dilihat di modul terguide yang sudah Tibi siapkan. Terima kasih teman-teman Tibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.